BFD atau Block Flow Diagram. Block Flow Diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran umum dari suatu sistem atau unit proses dalam suatu sistem. BFD memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana aliran bahan atau energi diatur dalam suatu sistem tanpa memperhatikan detail operasional. Berikut ini adalah Block Flow Diagram Cooling Tower IZ20. Lalu ada PFD atau Process Flow Diagram. Proses flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran proses secara lebih terperinci dibandingkan BFD. BFD mencakup informasi tentang aliran bahan, aliran energi, titik-titik penting dalam proses peralatan utama, dan instrumen yang digunakan. Berikut adalah proses flow diagram dari cooling tower IZ20. Dapat dilihat PFD di sini menggunakan cooling tower, pompa, kondenser, dan pemanas. Lalu ada PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Piping and Instrumentation Diagram adalah diagram yang menggambarkan interkoneksi antara peralatan pipa, instrumentasi, dan sistem kontrol dalam suatu proses. PNID menyajikan informasi detail tentang peralatan jenis pipa, ukuran, spesifikasi, instrumen, dan tipe kontrol yang digunakan dalam proses. Dapat dilihat lebih terperincinya seperti kabel yang digunakan, lalu transmitter yang digunakan. Lalu selanjutnya ada SFD atau State Flow Diagram. State Flow Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran perpindahan antara berbagai keadaan atau status dalam suatu sistem. SFD berguna dalam memodelkan logika dan pengendalian dalam proses atau sistem. Dalam hal ini, SFD menggambarkan perpindahan pada software di HMI, di mana HMI atau Human Machine Interface dalam SCADA merujuk pada antarmuka yang memungkinkan interaksi antara manusia dan sistem otomatis. HMI bertindak sebagai jembatan antara pengguna atau operator dalam sistem SCADA yang kompleks. HMI dalam SCADA menyediakan visualisasi data proses secara real-time dalam bentuk grafik, tabel, icon, dan elemen-elemen interaktif lainnya. Pengguna dapat melihat informasi tentang kondisi operasional, alarm, parameter penting, dan data historis melalui HMI seperti gambar berikut. Lalu, di sini ada state flow diagram layar utama. Bisa dimulai dengan start. Bila start kita runtime, maka langsung ke main login. Di main login ini akan login sebagai administrator. Dan bila sudah login, maka akan ke layar administrator. Nah, di administrator ini tuh kita bisa configure user, change password, dan men-shutdown plan. Jika kita akan login ke layar yang lain, maka kita akan beralih ke standby login. Dimana bila kita akan login sebagai manajer, bila ID dan password sama, maka kita akan ditampilkan layar manajer. Nah, sama halnya juga dengan supervisor, operator, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita ke state flow diagram administrator page. Nah, di layar administrator ini tuh kita bisa melihat loop diagram, PFD, BFD, dan PNID, dan juga layar alarm. Nah, bila dimana kita menekan PFD, maka akan muncul PFD. Dan bila BFD kita tekan atau sama dengan 1, maka akan memunculkan Windows BFD. Dan begitu juga PNID dan loop diagram. Lalu kita ke state flow diagram manager page, di mana layar manager ini tuh bisa menampilkan BFD, PFD, PNID, dan loop diagram. Nah, yang membedakan dari administrator page itu
Jika kita login sebagai manajer, maka tombol mandatory MGT ini akan enable. Bila tombol MGT mandatory sama dengan 1, maka akan menyalakan lampu mandatory MGT 1 dan akan mengenablekan tombol supervisor. Lalu selanjutnya kita akan ke layer engineer, state flow diagram engineer page. Nah, jadi di layer engineer itu kita bisa melihat PFD, BFD, PNID, dan juga loop diagram. Nah, bila PFD sama dengan 1, maka akan menampilkan Windows PFD, dan bila BFD sama dengan 1 akan menampilkan Windows BFD dan juga yang lainnya. Lalu layer engineer ini tuh kita sebagai engineer tuh bisa kita tuh meminta request gitu, meminta request maintenance kepada supervisor gitu. Lalu selanjutnya ada layer supervisor. Lalu selanjutnya kita ke state flow diagram supervisor page. Nah, di mana layer supervisor itu akan menampilkan BFD, PFD, PNID, dan loop diagram sama seperti sebelumnya. Nah, di sini yang membedakan itu adalah tombol mandatory. Bila kita login sebagai supervisor, maka tombol mandatory SPV itu akan enable. Dan bila tombol mandatory SPV itu sama dengan 1, maka lampu mandatory akan menyala dan mengenablekan tombol kipas dan pompa. Lalu selanjutnya kita ke state flow diagram operator page, di mana bila kita login sebagai operator, maka tampilan yang ada dalam tuh sama seperti sebelumnya, dan yang membedakan tuh tombol kipasnya itu akan enable atau bisa dipencet. Bila tombol kipas ini sama dengan 1, maka lampu kipas akan menyala. Dan bila tombol pump sama dengan 1 juga, maka lampu indikator pump ini akan menyala. Lalu kita ke state flow diagram maintenance, di mana bila maintenance sama dengan 0, status maintenance normal, semua indikator mati, switch maintenance disable, lalu tombol start, stop, atau stop, disable, enable. Nah, lalu bila kita akan request maintenance, maka kita akan login sebagai engineer. Nah, bila engineer sudah login, maka engineer akan melakukan request gitu, pada supervisor. Bila sudah melakukan request, maka lampu supervisor orange akan berkedip. Nah, bila supervisor sudah menerima pesan dan menyetujui, maka lampu tidak akan berkedip dan akan melanjutkan ke manajer. Nah, bila manajer menerima pesan, maka lampu di manajer akan berkedip. Nah, bila manajer sudah menerima pesan dan menerimanya, maka lampu di manajer tidak akan berkedip dan akan memerintahkan mandatory ke supervisor. Maka bila sudah memerintahkannya, lampu biru supervisor akan berkedip. Bila sudah supervisor menerima pesan, lampu tidak akan berkedip lagi dan akan melanjutkannya ke engineer. Bila engineer sudah menerima pesan, maka lampu di engineer akan berkedip. Lampu biru di engineer akan berkedip, dan bila engineer sudah mendapat pesan dan akan dilanjutkan lagi ke operator, maka lampu di engineer tidak akan berkedip. Nah, bila engineer sudah menerima pesan
maka dia akan meneruskan ke operator. Dan bila operator sudah menyalakan maintenance atau switch maintenance sama dengan 1, maka maintenance sama dengan 1, indikator maintenance menyala orange, tombol start atau stop disable. Lalu dokumen selanjutnya ada loop diagram. Loop diagram adalah diagram yang menggambarkan koneksi dan interaksi antara instrumen kontrol dalam suatu loop kontrol tertentu. Loop diagram memperlihatkan jalur aliran sinyal instrumen kontrol yang digunakan dan parameter kontrol yang terlibat dalam pengendalian proses. Dalam hal ini, loop diagram menggambarkan aliran proses pada hardware-nya, di mana ada power supply 12 volt 10 ampere, lalu ada sumber AC, switch on off, ada Adam 6060, ada fill junction dan node. Ini loop diagram on off, di mana switch on off terhubung ke power supply 12 volt 10 ampere ke pin L, lalu terhubung ke fill junction pin 2 dan terhubung ke sumber AC pin 3. Lalu selanjutnya ada loop diagram pompa, di mana ada power supply 12 volt 10 ampere, ada sumber AC, fill junction, ada node, Adam 6060 yang jelas pompa, dan relay 2, di mana pompa nyambung ke fill junction di pin 2 dan pin 5. Lalu di relay di pin 13 ini tuh nyambung ke power supply 12 volt 10 ampere di pin Vmin dan di fill junction di pin 2. Lalu R2 pin 14 nyambung ke switch 1 simulasi kerusakan dan nyambung kembali ke Adam 6060 di pin RL0 min. Lalu di pin 5 R2 dia nyambung ke pin 5 di fill junction, dan juga pin 8 di R2 nyambung ke power supply 12 volt 10 ampere di pin plus V. Lalu ada loop diagram kipas, di mana tidak berbeda jauh di loop diagram pompa, cuman berbeda pinnya saja, di mana kipas tersendiri nyambung ke fill junction pin 5 dan pin 2. Lalu di sini ada R1 pin 13 ini nyambung ke Vmin dan pin 14 nyambung ke RL2 min, di mana RL2 plusnya ini nyambung ke V plus di power supply 12 volt 10 ampere. Lalu pin 5 ini nyambung ke pin 5 fill junction dan pin 8 nyambung ke V plus. Lalu ada loop diagram thermocouple condenser, di mana tidak beda jauh dari sebelumnya, hanya saja thermocouple di sini tuh menyambung ke pin yang berbeda, di mana thermocouple menyambung ke Adam 6018 ke pin 7 plus dan pin 7 min. Lalu ada loop diagram thermocouple pendingin, di mana di sini tuh sama seperti loop diagram thermocouple condenser, cuma berbeda di pin yang nyambung ke Adam 6018-nya. Di sini thermocouple pendingin nyambung ke pin 0 plus dan pin 0 min. Lalu selanjutnya ada loop diagram maintenance, nah di mana tidak berbeda jauh dari loop diagram on off yang sebelumnya. Di sini switch maintenance terhubung ke Adam 6060
ke pin ground, lalu terhubung ke Adam 6060 ke pin D12. Lalu dokumen selanjutnya ada table sequence, dimana bila kita di rule 1 step 1, bila tombol mandatory sama dengan 1, maka tombol pompa enable dan tombol kipas enable. Lalu lanjut ke step 2. Step 2 di rule 2 itu ada tombol pompa, dimana bila tombol pompa sama dengan 1, maka feedback Adam D11, Adam 6060 sama dengan 1, Adam 6060 pin RL0 plus dan pin RL0 min kontak. Lalu relay 1 DC kontak 9 dan 5 sama dengan 1. Lalu pompa juga sama dengan 1. Lanjut ke step 3. Di step 3 rule 3 ada simulasi kerusakan pompa. Nah, dimana bila simulasi kerusakan pompa sama dengan 1, maka feedback pompa sama dengan 0, Adam 6060 pin RL0 dan pin RL0 min sama dengan 0. Lalu relay 1 DC pin 9 dan 5 itu 0 atau tidak kontak, lalu pompa juga akan mati. Lalu indikator kerusakan pompa akan menyala. Lalu lanjut ke step 4. Di rule 4 step 4 ada tombol kipas, yang dimana bila tombol kipas dinyalakan atau sama dengan 1, maka feedback kipas Adam di pin DI2 Adam 6060 akan sama dengan 1. Lalu Adam 6060 pin RL2 plus dan pin RL2 min akan dengan sama dengan kontak. Relay 2 DC kontak pin 9 dan pin 5 nya akan mengontak dan kipas akan menyala. Lalu lanjut ke step 5. Di rule 5 step 5 ada simulasi kerusakan kipas. Bila simulasi kerusakan kipas sama dengan 1 atau dinyalakan, maka feedback kipas bakal tidak ada. Di RL2 plus dan RL2 min di Adam 6060 tidak akan mengontak. Lalu pin 9 dan 5 di relay 2 DC tidak akan mengontak dan kipas akan mati. Tetapi indikator kipas akan menyala. Indikator kerusakan kipas akan menyala. Lalu lanjut ke step 6. Di step 6 rule 6 itu ada tombol maintenance, dimana bila tombol maintenance dinyalakan, maka tombol pompa enable tidak akan disable, tombol kipas akan disable, dan feedback maintenance di Adam 6060 pin DI3 akan sama dengan 1 atau menyala. Di relay 6 AC maintenance di pin 9 dan pin 1 kontak. Lalu indikator maintenance juga akan menyala. A few moments later. Operator 1 akan login sebagai administrator. Ya, kopi. Operator 1 akan menyalakan mandatory. Kopi. Kepada operator 2, operator 1 akan menyalakan
PAM ganti. Baik, silahkan kopi. PAM akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Kepada operator 2, apakah PAM sudah menyala? Kepada operator 1, PAM sedang menyala, ganti. Baik, operator 1 akan menyalakan kipas dalam hitungan 3, 2, 1. Kepada operator 2, apakah kipas sudah menyala? Ganti. Ya, kepada operator 1, kipas sudah menyala, ganti. Kepada operator 2, mohon dinyalakan simulasi kerusakan PAM. Ganti. Baik, kepada operator 1, operator 2 akan menyalakan simulasi kerusakan pompa dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, PAM dalam keadaan rusak. Untuk kepada operator 2, dimohon untuk menyalakan simulasi kerusakan kipas. Ganti. Baik, operator 2 akan menyalakan simulasi kerusakan kipas dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah indikator simulasi kerusakan menyala? Menyala. Ganti. Baik, ganti. Kepada operator 2, harap mematikan kembali simulasi kerusakan. Ganti. Baik, operator 2 akan mematikan simulasi kerusakan kipas dan pompa dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, indikator simulasi kerusakan sudah mati. Kopi, Pak. Operator 1 akan meminta perizinan untuk maintenance. Ganti. Baik, kopi, Pak. Kepada operator 2, harap untuk menyalakan maintenance. Ganti. Baik, izin untuk maintenance sudah dilaksanakan semua. Operator 2 akan menyalakan maintenance dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah maintenance menyala? Siap, indikator maintenance sudah menyala. Ganti. Kopi. Kepada operator 2, harap untuk mematikan kembali maintenance. Ganti. Dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah maintenance sudah mati kembali? Ganti. Siap, maintenance sudah ganti kembali. Ganti. Baik. Kopi, ganti. Operator 1 akan login sebagai administrator untuk men-shutdown plan. Ganti. Kopi.